Baik, saya mulai kembali tadi gangguan di awal tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya mujibas sa'ilin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Berbahagia kita hari ini bisa hadir kembali dalam kajian online An-Nur dalam keadaan insyaallah sehat walafiat dohir batin. Yang sekarang sakit kita doakan semoga Allah memberikan kesembuhan, dimaafkan salah dan kesalahannya, dan diberikan ganti dengan pahala kesabaran dan kebaikan. Hadirin Allah, sebelum kita lanjutkan dari ngaji kita pada malam hari ini, kita bersama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mas Ghazi. Insyaallah kita akan mendengarkan lantunan Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 1 sampai 11. Silakan Mas Ghazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وهم لأماناتهم والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Beruntung orang-orang yang beriman, orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya. Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bozi. Semoga menjadi amal solehnya dan yang dibaca tadi membekas dalam batin kita sehingga menjadi petunjuk buat kita semuanya untuk kelak mendapatkan surga Firdaus sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita. Pada malam hari ini kita pada tema tentang fikih prioritas. Fikih prioritas. Dalam hal ini kita berikan judul maafkan, izinkan aku milih. Hadirahumullah, mungkin panjenengan pernah merasakan ada dua pilihan yang sama-sama penting. Ada dua pilihan yang sama-sama penting. Padahal sesungguhnya dari dua pilihan itu ada yang memang penting dan memang ada yang lebih penting. Sehingga kita perlu mendahulukan yang satu dan mengakhirkan yang lain. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa memilih, maka dikhawatirkan pertama kita akan salah pilih. Kita akan salah pilih. Yang kedua, bisa jadi kita salah dalam bertindak. Makanya tema ini penting kita bahas pada pertemuan malam hari ini untuk menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, agar hidup kita ini terpandu oleh Al-Quran, terpandu oleh tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, sehingga hidup kita ini tidak ngawur atau bahkan kesasar, tersesat karena kita tidak punya panduan. Maka dalam hal memilih ada namanya fikih prioritas. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mas rahmatullah. Jadi fikih prioritas adalah merupakan panduan kita secara fikih tentang apa yang harus kita utamakan dan apa yang harus kita akhirkan di dalam kita memilih suatu tindakan. Jadi kalau kita ini memilih satu tindakan, yang perlu tahu ilmu. Jadi ketika milih yang mana, maka itu adalah bagian dari tuntunan fikih. Saya coba menampilkan ini proses penampilan. Mohon dimaafkan karena memang mulai tadi jaringannya putus nyambung juga nih. Ini sekarang juga tersendat-sendat.
Jaringannya hilang lagi jaringannya. Mohon maaf nih, jaringan ini muter-muter lagi. Nah, alhamdulillah mulai nyambung. Baik, nyambung lagi, alhamdulillah. Memang jaringannya mulai tadi ini putus nyambung juga nih. Bapak Ibu rahimakumullah. Mohon maaf, ibu-ibu yang di sana yang sudah dengar, mohon dimaafkan ini jaringannya putus-putus di sini. Saya mau menampilkan ini belum muncul. Baik, sambil saya coba menampilkan slide saya ini, sambil saya terangkan sekilas. Jadi fikih prioritas adalah panduan kita dalam memilih atas dua masalah. Mungkin masalah pentingnya, tapi sesungguhnya itu ada yang lebih penting. Misalkan dengan waktu sholat, tidak pas, putranya nangis misalkan. Waktu mau sholat sunnah, enten tamu misalkan. Maka seperti apa panduan dari agama Islam ini? Milih mana, mendahulukan mana? Oke. Mendahulukan yang mana? Itulah yang kemudian perlu kita ketahui ilmunya. Oke. Jadi kita membahas masalah itu. Niki tampilan saya ternyata belum bisa muncul di sini di slide ini. Jadi nanti kita akan pelajari masalah itu. Mana yang penting? Jika ada dua masalah yang nampak sama-sama pentingnya, mana yang lebih penting? Dari Al-Quran dan dari contoh-contoh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang ini kita terkendala jaringan, memang nek ngaji biasa niku yang hilang mungkin sandale, nek ngaji ngeten niki sing hilang jaringane. Jaringan hilang-hilang. Okay. Jadi saya mohon dimaklumi ini tampilan saya tidak muncul mulai tadi ini. Mohon dimaklumi dulu. Alhamdulillah. Tapi suara saya masih bisa didengar nggih? Ibu sekalian. Baik. Jadi ada beberapa. Alhamdulillah bisa. Nah, alhamdulillah sudah dengar malih. Nah, ini ya. Alhamdulillah. Baik. Mungkin kita doakan namanya jamaah kita ini biar bisa Sekarang mic-nya bengong ya, Ustadz. Ini di sini memang gabungan dengan offline ini, Bu. Jadi di sini juga offline, ini harus jamaah. Iya. Tapi beda kamar. Saya kamar di sini, ibu kamar di sana. Ya. Baik, saya coba tampilkan slide saya ini.
Kayaknya memang belum bisa muncul lagi ya. Baiklah, sudah di laptop. Nggak pakai Ini slide kedua. sementara, nggak apa-apa, Ustaz. Yang pertama adalah terkait masalah prioritas dalam pelaksanaan perintah-perintah. Jadi ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah, itu ada panduannya. Mana yang didahulukan dan mana yang bisa diakhirkan. Mana yang memang harus diutamakan dan mana yang memang itu boleh diakhirkan. Yakni yang pertama adalah prioritas perkara pokok atas perkara cabang. Prioritas perkara yang pokok atas perkara yang cabang. Jadi yang pokok itu harus didahulukan, baru urusan cabang. Apa itu yang pokok? Yang pokok adalah masalah keimanan. Yang pokok itu masalah keimanan. Jadi sekalian, yang pokok dalam hal ini adalah keimanan. Adapun yang cabang adalah perintahnya. Dengan iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, itu adalah pokok-pokok. Nah, adapun yang syariatnya itu adalah cabangnya. Nah, ini alhamdulillah mulai terbuka sudah. Mudah-mudahan tidak putus-putus lagi. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Jadi mendahulukan perkara pokok atas perkara cabang. Oke. Jadi ini kaidahnya. Oke. Kalau jenengan menghadapi dua masalah sekaligus, yang pokok itu dahulukan, utamakan. Yang cabang itu belakangan. Oke. Apa itu yang pokok? Yang pokok adalah masalah apa? Keimanan. Oke. Hubungan dengan iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir. Oke. Jadi kalau misalkan panjenengan ini punya dua pilihan, maka utamakan yang urusan keimanan. Oke. Baru urusan syariah itu nomor 2. Oke. Misalkan, oke. Jenengan punya calon menantu misalkan. Yang satu seorang yang muslim tapi tidak punya duit misalkan. Yang satu tapi bukan muslim tapi orang kaya. Kira-kira jenengan pilih yang mana kira-kira? Tentu pilihan ketiga. Pilihan ketiga kan, muslim tapi yang kaya gitu kan. Nah ya, itu masalahnya tidak ada yang pilihan ketiga kan. Nah, misalkan pilihannya hanya 2, maka utamakan yang masalah keimanan. Utamakan keimanan. Jadi utamakan yang muslim. Adapun mereka urusan misalkan kehidupan duniawinya itu tidak begitu penting, itu nomor sekian. Bahkan syariahnya misalkan beda, yang satu orangnya tauhidnya kuat, tetapi ternyata tidak sama organisasinya sama kita. Yang satu organisasi sama tapi anaknya nggak begitu jelas akidahnya, maka pilihlah yang akidahnya jelas.
Kenapa? Karena tauhid, iman dan tauhid itu harus diutamakan di atas perkara-perkara yang cabang. Jadi jangan keliru. Jadi perkara yang pokok harus diutamakan di atas perkara yang cabang. Jadi ini kaidahnya. Ini kaidahnya. Makanya dengan pilih teman juga begitu. Pilih apapun lah ya, utamakan yang lebih dekat kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Milih teman, milih kantor, milih apa misalkan ya. Kalau misalkan kita milih mitra, maka pilih yang lebih dekat pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendahulukan hal-hal yang terkait dengan iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, kitabnya, rasulnya dan hari akhir. Karena memang akidah adalah pokok. Akidah adalah masalah pokok dan syariah adalah masalah cabang. Jadi ini kalau dua pilihan tadi itu nampaknya akan susah milihnya. Tidak usah susah. Pastikan dulukan yang urusan pokok, baru urusan yang cabang. Hadirin Allah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 177. Silakan dibaca Mas Gozi. Al-Baqarah 177. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون Sadaqallahul azim. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Baik. Terima kasih Mas Gozi. Jazakallah khair. Hadirin rahmatullah, di ayat ini jelas sekali bahwasanya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab dan nabi-nabi, kemudian berikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta dan lainnya. Artinya di sini sangat jelas bahwasanya yang utama adalah beriman kepada Allah,
beriman kepada hari akhir, malaikat, ini beriman dulu, baru kemudian aplikasinya. Oke, baru kemudian adalah aplikasinya, yaitu pelaksanaannya, yaitu memberikan sedekah, kemudian sholat, zakat, itu setelahnya. Jadi yang utama adalah masalah keimanan. Oke, jadi di sini intinya adalah memperjelas kepada kita kedudukan bahwasanya yang utama adalah keimanan. Oke, adapun yang masalah syariah, masalah pelaksanaan itu yang nomor 2. Ya. Itu nomor setelahnya. Gitu, ya. Jadi ini menjadi landasan kita ketika harus milih, maka pilih yang urusan keimanan dulu. Ya. Yang masalah pelaksanaan yang lain itu bisa berikutnya. Karena memang yang penting adalah masalah keimanan. Okay. Hadirahumullah. Kemudian yang berikutnya adalah dalam Al-Quran suratnya adalah surat An-Nisa. Okay. Surat An-Nisa ayatnya ayat 136. Ya, An-Nisa ayat 136. 36. Silakan, Mas Gosi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق Allahul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ya, baik. Terima kasih Mas Gosi. Jazakallahu khair. Bapak rahmatullah, di ayat ini sangat jelas juga bahwasannya yang utama adalah keimanan. Bahwasannya orang yang tidak beriman itu dia tersesat sangat jauh. Ya, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Orang yang tidak beriman tersesat sangat jauh. Jadi bayangkan orang ngaku Islam tapi tidak beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitab-kitab Allah, kepada malaikat, maka ini termasuk orang yang tersesat sangat jauh. Okay. Makanya ayo kita hati-hati hadirin, kita semua ini akan mati. Okay. Ibu-ibu, kita semua akan mati. Okay. Jadi dengan mau atau tidak mau pasti akan mati. Mau atau tidak mau atau sukarela atau terpaksa pasti akan mati. Okay. Maka persiapkan baik-baik karena saat kita mati kita akan sendirian di alam kubur. Kita akan sendirian dan kita akan hanya berteman dengan amal-amal kita sendiri. Kalau amalnya baik, maka yang menemani adalah orang-orang yang rupawan, orang-orang sing ganteng, sing ayu. Itu mereka akan menemani kita di alam kubur. Tapi kalau amalnya tidak baik, maka jangan kaget. Yang menemani kita adalah
orang-orang yang wajahnya buruk, naudzubillah tsumma naudzubillah. Bayangkan kondisi gelap tengah alam kubur, kemudian yang menemani adalah orang-orang yang buruk rupanya, baunya tidak karu-karuan, pasti kita tersiksa. Belum disiksa oleh malaikat, belum. Hanya ditemani oleh orang-orang yang buruk saja sudah tersiksa. Apalagi kemudian ditambah dengan siksa dari malaikat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka mari kita persiapkan baik-baik dengan amal, dengan ilmu dan amal kita yang sungguh-sungguh. Jadi ini kesempatan kita bisa mempelajari ilmu-ilmu Islam, maka kita pelajari dengan sebaik-baiknya dan kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena inilah yang memang Allah kehendaki. Saya sering sampaikan ke jenengan semuanya, surga itu ada yang punya. Surga itu sing gadah. Jangan dikira surga itu kemudian mau kita masuki kalau kita nggak baik-baik dengan pemiliknya. Jadi kalau kita ingin masuk ke surganya Allah Ta'ala, maka berbaik-baiklah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya? Gini, kita lakukan apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Dan ngaji inilah salah satu caranya agar kita semakin paham dengan aturan-aturan Allah. Baik, alhamdulillah. Jadi keimanan adalah yang utama. Jadi keimanan dulu, baru amalia-amalia yang lain. Kemudian adalah yang berikutnya, yakni tentang masih dalam kaitan ini, bahwa amal tanpa iman adalah fata morgana. Amal tanpa iman adalah fata morgana. Harus hati-hati ini hadirin. Kita yang merasa amalnya banyak, tapi kemudian tanpa ada iman dalam batin kita, ini laksana fata morgana. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, yakni dalam surat An-Nur ayat 39. Surat An-Nur ayat 39. Silakan Mas Gusi. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ Orang yang kafir perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi tidak ada apapun dan didapatinya ketetapan Allah baginya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna dan Allah sangat cepat perhitungannya. Baik, matur nuwun Susi. Yang tolong dikecilkan mic-nya nanti. Atau ngadepi mboten pas. Baik, rahmatullah. Jadi amal tanpa iman adalah fata morgana. Jadi kan orang memperbanyak amal itu baik. Tapi kalau tidak memperbaiki imannya, khawatirnya adalah seperti yang disebutkan di dalam ayat ini. Jadi fata morgana. Maka terus
maka terus iman kita dibangun dengan ilmu, ya. Mohon dikecilkan. Halo. Ya, mungkin ngadepe mungkin. Halo. Iban. Baik, kemudian ini yang pertama tadi, ya. Yang kedua adalah utamakan fardu atas sunnah dan nawafil. Ya. Utamakan yang fardu atas sunnah dan nawafil. Kalau tadi masalah pokok di atas masalah yang cabang. Ya, yang mau masalah pokok di atas masalah yang cabang, sekarang masalah fardu di atas yang sunnah atau nawafil. Ya. Jadi utamakan yang fardu di atas sunnah dan nawafil. Apa sih nawafil itu? Nawafil adalah perkara-perkara yang ibadah-ibadah tambahan, ibadah-ibadah sunnah. Ya. Contoh sholat sholat tahajud. Ya. Itu nawafil. Maka kalau kita menghadapi dua masalah niki, fardu dan sunnah, maka utamakan yang mana? Yang fardu. Jadi antara fardu dan nawafil, maka utamakan mana? Utamakan yang fardu. Oke. Jadi, nah kaidahnya begini kaidahnya. Anggaplah berat untuk yang fardu atau wajib, anggap ringan untuk yang sunnah. Jadi kita mulai dari sini. Anggaplah yang wajib itu berat memang. Artinya jangan sampai ditinggal, jangan sampai disepelekan. Yang sunnah ya anggap ringan saja. Jangan kebalik. Ya. Sholat tahajudnya full, kemudian sampai 3:30 tidur, kemudian sholat subuhnya jam 6:30. Okay. Itu jelas keliru. Okay. Karena sholat sunnah tidak bisa menggantikan sholat yang wajib. Jadi tidak bisa sholat sunnahnya di full, kemudian malah tidak sholat wajib atau sholat wajibnya kelendran. Tidak boleh. Jadi sholat tahajudnya full sampai 3:30, kemudian ketiduran, tidur sampai jam 6:30, tidak sholat subuh. Baru diingatkan katanya katanya sholat sunnahnya pahalanya sudah sosok katanya, sudah sosok katanya. Ini jelas keliru, anggapan yang keliru. Karena yang sunnah walaupun dilaksanakan berkali-kali tidak bisa mengungguli yang fardu atau wajib. Jadi jangan sampai sepelekan yang fardu atau wajib. Karena sungguhnya yang fardu atau wajib ini adalah yang memang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Adapun yang sunnah itu dianjurkan saja. Jadi jangan kebalik. Jangan kebalik. Lebih utamakan kewajiban yang paling sering disebut dalam Al-Quran. Ini. Jika wajib dengan wajib, ya, misalkan jenengan punya wajib dan wajib, maka waktunya misalkan terbatas, maka utamakan yang wajib yang paling sering disebut dalam Al-Quran. Jadi hati-hati ini. Yakni yang paling sering disebut dalam Al-Quran apa? Salat dan zakat. Ada yang mengatakan disebut sekitar 20 kali dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan disebut 74 kali salat dan zakat itu. Ada yang menyebutkan 83 kali. Wallahu a'lam. Jadi ini jelas sering disebut. Maka kalau sama-sama wajib, maka wajib yang lebih sering disebut inilah yang harus jenengan utamakan. Artinya hati-hati dengan sholat kita dan zakat kita. Loh, kalau wajib dengan wajib saja, itu utamakan yang paling sering disebut. Apalagi wajib dengan sunnah. Bisa dipahami itu? Ya.
wajib dengan wajib saja, itu panjenengan harus mengutamakan yang lebih wajib lagi, atau lebih sering disebut dalam Al-Quran. Paling utama. Apalagi kalau yang paling sering disebut Al-Quran ini, sholat ibaratnya, terus kemudian dilawan dengan nerima tamu misalkan. Padahal sholat jelas fardu, sholat duhur misalkan, terima tamu itu bisa jadi sunnah. Tergantung tamunya memang. Kalau mendesak, butuh pertolongan mendesak, misalkan terjadi perdarahan, maka nggih, dahulukan karena darurat. Tetapi kalau itu tidak ada kepentingan yang mendesak, maka tidak boleh ngalahkan sholatnya. Tidak boleh. Tamunya diajak sholat sekalian. Dibilangi, maaf tamu, saya mau sholat dulu. Saya mau sholat dulu. Ya, silakan sholat juga. Ayo sama-sama ke masjid. Nah, gitu. Oke, jadi seperti itulah gambarannya. Oke, jadi fardu harus diutamakan di atas yang sunnah dan nawafil. Pentingkan dan sempurnakan terus ibadah wajib dengan mencari ilmu dan bertanya kepada ulama. Hadirin, di sini loh kemudian jadi penting ya. Jenengan ngaos niku boleh, mengkaji ilmu macam-macam itu boleh. Tapi ternyata dari berbagai macam yang harus kita pelajari, yang lebih penting adalah mempelajari tentang ibadah wajib. Sholat misalkan, sudah benarkah sholat kita? Sudah sempurnakah sholat kita? Seperti apa sholatnya Rasulullah itu? Padahal beliau sudah menyampaikan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seperti engkau melihat aku sholat. Artinya, sholat itu diperintah untuk mirip dengan Rasulullah. Jadi mirip dengan Rasulullah. Makanya ini posisi yang harus kita ketahui, bahwasanya ibadah wajib ini harus disempurnakan. Ya, harus sempurnakan, dan memang itu lebih wajib. Jangan nyari ilmunya sholat dengan nyari ilmunya urusan yang lain, itu lebih penting urusan sholat. Oke. Cari ilmunya, pelajari. Jangan-jangan sholat kita ini belum benar. Oke. Ngaji yang lain boleh. Ngaji masalah misalkan masalah hitung berhitung misalkan. Tapi sholat ini yang utama dulu. Okay. Maka utamakan urusan ibadah wajib, ya. Utamakan urusan ibadah wajib. Ya, pelajari ilmunya dan bertanyalah kepada para ulama untuk lebih detailnya, lebih jelasnya. Okay. Contoh ibadah kita ini kan yang utama sholat lah ya. Sholat itu memang sering kita nih sudah merasa benar, padahal mungkin bisa jadi belum benar. Contoh nih, saya ambilkan contoh dalam kitab Kaifatus Sholli yang disusun oleh guru kita, Abina Yaunuddin, yang beliau sekarang sedang sakit. Kita doakan semoga Allah memberikan kesembuhan pada beliau, diangkat sakitnya, diberikan kesembuhannya seperti sedia kala, dan bisa beraktivitas membimbing para santri kembali. Hadirin Allah, itu contoh lamanya itidal. Lamanya itidal. Apa sih itidal itu? Itidal kan pas setelah rukuk bangkit dari rukuk. Lamanya itidal itu ternyata adalah ada beberapa pendapat di sini. Yang pertama adalah rukuk sujud, duduk di antara dua sujud, dan itidal itu waktunya, lamanya itu sama, hampir sama. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 801. Beliau mengatakan, kana ruku'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu wa idza rafa'a minar ruku' wa baina sajdataini qariban minas sawa. Beliau mengatakan adalah rukuknya Rasulullah Muhammad SAW, rukuknya dan sujudnya beliau
dan ketika i'tidal bangkit dari rukuk, ya, jadi rukuk, sujud, kemudian dan bangkit dari sujud, kemudian dan di antara dua sujud, duduk di atas sujud, ya. Jadi rukuk, sujud, i'tidal, sama duduk di antara dua sujud, 4 ini. Ternyata panjangnya adalah qoribam minas sawa. Panjangnya itu adalah hampir sama. Jadi kalau dengan i'tidal itu panjangnya, lamanya adalah kira-kira sebanding dengan lamanya kalau jenengan duduk di antara dua sujud. Yang kalau duduk di sujud itu gimana? Kan Rabbighfirli warhamni, wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu maka panjangnya ruku, i'tidal dan sujud itu sama panjangnya dengan itu. Nah, ini pendapat pertama, sebagaimana disampaikan oleh Al-Bara' bin Azib tadi. Yang kedua adalah i'tidal itu dilakukan sama dengan berdiri. I'tidal lamanya sama dengan berdiri. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan tsumma raka'a fa'atala ar-ruku', tsumma qala sami Allahu liman hamidah, tsumma qama mithla ma qama. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam Al-Musnad nomor 24724. Jadi ini merupakan contoh gambaran sholatnya Rasulullah. Jadi rukuk sujud itu lamanya minimal sama dengan duduk di antara dua sujud. Oke. Yang kedua adalah sama dengan berdirinya i'tidalnya itu. Jadi kalau i'tidalnya itu sama dengan berdirinya, maka rukuk sujudnya seperti apa? Kemudian i'tidal lagi dalam hadis yang lain dari Anas radhiyallahu an, beliau menjelaskan tentang sholat Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian beliau memberi contoh, dengan i'tidal yang lama, bahkan sampai kemudian para sahabat yang lain ini itu hatta naqul qad nasiya. Santrinya Anas bin Malik ini, jadi golongan tabi'in itu sampai mengira jangan-jangan sahabat Anas ini lupa. Jadi karena saat i'tidal itu begitu lamanya. Artinya ini adalah contoh-contoh sholat Rasulullah. Jadi makanya kita pelajari terus. Jangan merasa sholat kita sudah benar. Ternyata tidak ada yang benar. Naudzubillah. Baik. Kemudian saya berikan contoh lain lagi. Ini adalah hadis tentang fondasi Islam. Jadi ini adalah hadis tentang fondasi Islam. Mungkin kita lewati saja karena mantan kita mulainya telat. Jadi ada yang sunnah, ada yang wajib dalam ibadah itu. Sebagaimana contoh baginda Rasul ketika ditanya oleh seorang laki-laki dari Najd. Dia tanya tentang Islam. Dan Nabi ketika itu menjawab kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam. Si orang ini bertanya, apakah ada kewajiban lain? Apakah ada kewajiban sholat lain selain 5 waktu itu? Nabi menjawab, tidak, kecuali jika engkau hendak melaksanakan yang sunnah. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka jika itu pilihannya adalah wajib dan sunnah ini, maka jangan pilih yang yang wajib. Jadi jangan yang sunnah diutamakan, pilihlah yang wajib. Hadirin rahimakumullah, mungkin sampai di sini dulu. Ini memang kita terputus-putus oleh tadi jaringannya. Jadi paling tidak ini ada 3 yang sudah kita sebutkan tadi ya.
Ini pokok-pokok yang yang perlu kita dahulukan ya. Pertama, ada dua ya. Pertama adalah pokok atas yang cabang, dulukan yang pokok baru yang cabang. Yang kedua adalah dulukan yang fardu baru yang sunnah. Jadi jangan kebalik, dulukan yang fardu karena itu yang utama. Baru nomor dua kan yang sunnah karena memang itu yang tidak wajib dilaksanakan, kecuali hanya sunnah saja, anjuran saja. Baik, ada pertanyaan di sini? Pak Ibu, mungkin saya tawarkan yang di sini di Basecamp Mojokerto, Ibu penanten, wanita tanggut Bu. Bagaimana pertanyaan? Pun jelas nih? Alhamdulillah. Jelas apa bingung? Jelas. Jelas ya. Alhamdulillah. Baik. Ibu yang lain yang di Sidoarjo barangkali? Oke. Bu Fitri mau bertanya sesuatu? Jelas. Jelas ya. Jelas. Baik, alhamdulillah. Ini ada contoh-contoh ini. Contoh-contoh tentang satu kesalahan. Ini mungkin perjelas tentang satu kesalahan ini. Oke. Contoh mementingkan sunnah mengalahkan yang wajib. Mementingkan yang sunnah mengalahkan yang wajib. Ini keliru. Oke. Jadi jangan sampai keliru hadirin. Mementingkan yang sunnah mengalahkan yang wajib. Contoh nih, semalaman tahajud, pagi kerja loyo dan kerja asal-asalan. Jadi semalaman tahajud, kemudian pagi kerja loyo dan asal-asalan. Ini tidak boleh hadirin. Karena kerja itu wajib, sedangkan tahajud itu sunnah. Jangan kebalik. Jadi malam itu gunakan istirahat karena besok ada kewajiban namanya bekerja, mencukupi kebutuhan keluarga. Beda kalau yang bekerja adalah ibu-ibu, istri, maka itu tidak wajib sebenarnya hukumnya. Kemudian contoh lain lagi, yaitu adalah puasa sunnah. Puasa sunnah, kemudian lemas dalam kerja. Ini juga jangan. Dan karena puasa sunnah, tidur terus. Jadi tugas yang terlaksana, alasannya puasa. Puasa sunnah padahal. Kalau puasa wajib beda urusan. Karena ini adalah urusan sunnah, maka tidak boleh mengalahkan yang wajib. Ada lagi contoh lagi. Mempercepat sholat wajib. Ini mempercepat sholat wajib tujuannya untuk memperbanyak zikir, benzikir suwe, bisa 1000, 2000 kali. Padahal sholat wajibnya itu jelas wajib, zikir itu di situ hukumnya sunnah. Jadi zikir dalam hal ini adalah perbanyak wirid dan itu. Jadi jangan kebalik di sini. Saat sholat wajib itu disusu-susu, alasannya biar bisa zikir banyak, ini yang keliru. Karena sholat wajib harusnya lebih diutamakan, bisa diperlama untuk lebih khusyuknya, untuk menambah pahala di situ, untuk sesuai dengan contoh Rasulullah tadi, panjangnya berdirinya Rasulullah seperti apa, panjangnya rukuknya Rasulullah seperti apa. Jadi buatan jenggulit gitu, karena ada aturannya, rukuknya Rasulullah itu seperti apa. Tumak nina itu adalah sampai berhenti, sampai semua anggota badan itu diam, tumak nina. Hati-hati dengan ini, hadirin. Contoh lain, punya banyak teman, tapi tidak rukun dengan saudara. Contoh lagi, temannya banyak, tapi dengan dulur kekiran, tidak boleh ini. Jadi ini yang urusan yang sunnah, tapi kemudian mengalahkan yang wajib. Dengan saudara itu wajib. Yang lain lagi, patuh pada adzan, tapi durhaka pada orang tua. Nah, contoh lagi. Dengan atasan patuh sudah,
tapi dengan orang tua nyengkrok-nyengkrok, tidak boleh ini. Ini jelas keliru. Yang wajib kalah dengan yang sunnah dan lain sebagainya. Baik, ada pertanyaan, ibu sekalian? Dari wonten saya bacakan yang di pertanyaan tertulis di sini. Ini pertanyaan tertulis tadi. Dari siapa tadi? Nah, ini pertanyaan. Mohon infonya Ustadz, menjelang Idul Adha, waktunya berkurban. Ketika sudah 1 tahun menabung untuk kurban, namun tiba-tiba menjelang kurban ada saudara dekat yang sakit dan membutuhkan cukup banyak dana. Mana yang kita dulukan? Kurban atau menolong saudara terlebih dahulu? Terima kasih sebelumnya dari Bu Darmi. Alhamdulillah, Bu Eko bisa hadir tadi, ya? Alhamdulillah. Begini, hadirin, mari kita coba dengan ilmu tadi. Korban itu apa sih hukumnya? Korban hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang disangatkan. Dan memang kalau mampu berkorban, kemudian sengaja tidak berkorban, mampu berkorban tapi sengaja tidak berkorban, itu diancam oleh Rasulullah. Rasulullah tidak suka. Beliau mengatakan, fala yaqrabanna musallana. Jangan mendekati musola kami. Jadi jangan mendekati masjid-masjid kami. Itu artinya apa? Ini bahasa Kelantan disiwak. Disiwak. Orang kaya bisa korban, duitnya bisa. Mau ganti HP mau sakit, tumbas motor anyar sakit, tapi korban tidak mau. Ini terang-terangan tidak berkorban padahal mampu, maka ancaman Rasulullah fala yaqrabanna musallana, enggak usah dekati masjid kami. Artinya Rasulullah nggak suka dengan seperti itu. Berarti kan betul mentinggalkan perintah, betul mentinggalkan dawuh Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi kalah WHP, kalah WHP motor anyar. Maka hati-hati itu. Nah, jadi posisinya adalah sunnah muakkadah. Walaupun ada yang menghukumi wajib. Beberapa kawan kita menghukumi wajib. Dari beberapa mazhab yang lain selain Syafi'iyah itu memang menghukumi wajib. Dengan dalil tadi Nabi mengancam yang tidak berkorban padahal mampu, maka jangan mendekati mushola kami. Nah, sekarang kita bandingkan dengan saudara yang sakit ini. Gimana? Saudara yang sakit dan memang sakitnya ini tidak bisa ditunda untuk berobatnya dan butuh cukup banyak dana. Bagaimana ini? Hadirin, kalau seperti ini adalah urusannya sudah urusan hidup dan mati. Yang sakit ini kan hidup dan mati. Kalau nggak ditolong bisa jatuh kepada kematian. Walaupun memang ajal itu milik Allah, ajal itu Allah yang menentukan, tapi kan kita ikhtiar wajibnya. Maka kalau seperti itu ya sudah, lebih pentingkan yang darurat ini, pentingkan saudara yang membutuhkan ini. Jadi kita mengutamakan yang darurat. Tetapi jika kemudian ternyata ini tidak darurat, pengobatannya bisa ditunda, maka pentingkan yang korban dulu. Karena korban itu waktunya terbatas, hanya 4 hari ya. Sehari ketika Idul Adha sama 3 hari setelahnya, pas hari tasyrik. Maka ini terbatas waktunya. Sedangkan berobat bisa jadi mungkin bisa di luar waktu itu bisa masih ada. Dia masih bisa nunggu. Atau bisa ditunda lebih lama lagi. Maka ya sudah, tadi yang utamakan yang korban. Jadi ini seimbang menurut saya posisinya, tapi harus perjelas dulu sakitnya seperti apa, mendesakkah untuk segera ditangani. Di situ ditimbang di situ.
Kalau ternyata masih bisa ditunda, maka dulukan yang kurban. Karena kurban ini sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib bahkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang lainnya, apa yang harus dilakukan untuk berkorban di era pandemik ini? Oke, baik. Ini memang menjadi hal yang menarik ya. Kita ini ibadah itu kondisi tertentu ya itu bisa berpengaruh. Jadi gini, ibadah itu ada faktor intrinsik, faktor dalam, internal gitu. Itu keikhlasan, dan kondisi kita, artinya dari dalam diri kita itu memang berpengaruh atas pahala amalan kita. Ya, orang yang sholat itu dengan niat yang benar, yang ikhlas karena Allah itu lebih berbobot dibanding orang yang sholatnya asal-asalan. Itu dari faktor internal, intrinsik. Ada faktor eksternal yang bikin pahala itu berbeda. Contoh misalkan beda tempat, misalkan. Itu bisa berbeda. Dengan sholat sunnah di sholat bukan sunnah ya, sholat sunnah, sholat wajib di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali dibanding sholat di luar Masjidil Haram ya, di luar tanah haram ya, di tanah air ini misalkan ya, kita sholat di sini dengan dibanding sholat di mana di Mekah sana itu pahalanya luar biasa ya. Di Masjidil Haram itu 100.000 kali ya, jadi ini luar biasa. Nah, ini beda tempat beda pahala sudah. Ini kan faktor eksternal. Okay? Jadi beda tempat bisa beda pahala. Ada beda waktu beda pahala. Beda waktu beda pahala. Dengan baca Quran ketika Ramadan dengan baca Quran di luar Ramadan itu beda pahalanya. Kan? Ada lagi beda kondisi beda pahala. Nah, contoh sedekah ini. Sedekah pada saat kondisi yang kita sendiri kepepet dengan sedekah ketika kita longgar itu pahalanya beda. Kemudian tambah lagi sedekah pada orang yang sangat memerlukan dengan orang yang nggak begitu memerlukan itu beda pahalanya juga. Maka hadirin Bapak Ibu rahimahullah, saat ini kondisi pandemi ini angka kemiskinan sangat melonjak. Data menunjukkan ya, saya baru tadi mengikuti meeting juga untuk masalah ini. Narasumber dari Jakarta memaparkan tentang peningkatan angka kemiskinan yang sangat signifikan, yaitu mencapai angka 5 juta orang yang meningkat itu. Artinya peningkatan yang luar biasa. Ya. 5 juta orang itu kan setara dengan 5 kabupaten Mojokerto. Ya. Mojokerto ini orangnya 1 jutaan kurang lebih. Itu 5 juta, berarti 5 kabupaten miskin bareng. Ini adalah satu kenyataan ujian di negeri kita, harus kita hadapi bersama-sama, saling membahu, saling doakan. Nah, artinya kondisi ini sangat memprihatinkan. Nah, maka kalau kita korban di luar pandemi ini, dengan saat pandemi ini, menurut saya sangat besar pahalanya sekarang ini. Sangat besar pahalanya. Kenapa? Karena banyak yang butuh sekarang ini. Banyak yang butuh. Sekarang banyak pabrik tutup. Yang buka media pagi tadi, itu apa aja nggak tutup itu ya. Berapa perusahaan besar, itu ada yang menutup gerainya, 400 gerai ditutup. Ada lagi yang mem-PHK sekian ribu orang, ada lagi tutup. Ya Allah, ya. Ini adalah ujian yang berat. Okay. Maka banyak saudara kita yang sekarang butuh. Maka kalau kemudian dengan korban di era ini, di era pandemi ini, pahalanya luar biasa insya Allah. Makanya nanti insya Allah Anur juga bikin korban lagi. Insya Allah kalau Allah memudahkan, insya Allah mudah-mudahan kita korban lagi. Tapi harapannya tidak barengan dengan masjid, tidak barengan dengan yang lainnya. Karena numpuk-numpuk nanti. Yang sana dapat ini, dapat itu, kita dapat lagi. Jangan beda hari mungkin, atau mungkin kita usulkan bentuk kornet, ya. Bentuk kornet saja, sehingga yang bisa dibagi pada saat di luar Idul Adha. Jadi kalau bentuk kornet itu lebih tahan lama. Kita sudah ada kerjasama untuk bentuk kornet itu. Jadi kalau bentuk daging biasa, hadirin, dengan nyimpan harus di kulkas kan, harus di freezer.
itu pun tidak semua orang punya freezer, okay? Dan tahannya tidak terlalu lama. Tapi kalau di kornet itu bisa 2 tahun. Okay? Jadi harapan kita semua saudara kita ini kaum muslimin semuanya terjaga kondisi fisik, apalagi ancaman wabah begini, mereka bisa gizinya terpenuhi. Okay? Bayangkan kita aja yang masih bisa bekerja, alhamdulillah, banyak rezeki, alhamdulillah. Itu sudah kepepet-pepet gitu ya. Dengan kondisi yang ada ini, harus nambah beli suplemen, harus nambah ini, nambah itu gitu ya. Apalagi bayangkan saudara kita yang sekarang kondisinya benar-benar tidak punya. Mau beli vitamin, mau beli berasnya nggak ada. Okay? Makanya hadirin, kami juga mengajak pada kalian, ayo kita bau juga Jamaah Nur ini. Nanti mungkin Pak Supri bisa sudah perkenalan diri ya, Pak Supriyadi ya. Jadi bisa Bapak Ibu kalau ingin menginfakkan hartanya untuk saling tolong menolong untuk jamaah kita yang miskin ini, jumlahnya memang cukup banyak ya di sekitar kita ini, maka nanti bisa melewatkan ke Pak Supri, ya, bisa hubungi beliau insya Allah. Di Pak Supri di akhir acara bisa memperkenalkan nomor teleponnya insya Allah. Oke. Kemudian, jadi itu tadi ya, itu dari Bu Eli tadi. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Bu Dokter. Assalamualaikum Ustaz, lebih utama mana tilawah Al-Quran dan menuntut ilmu? Lebih utama mana tilawah Al-Quran dan menuntut ilmu? Menuntut ilmu agama maupun ilmu pengetahuan atau dunia. Oke, matur nuwun. Hadirin, membaca Al-Quran itu baik, luar biasa baik. Pahalanya sangat besar. Bahkan membaca Al-Quran dengan suara dengan lancar itu ma'asafaratil kiramil baroroh, ya, bersama dengan para malaikat yang mulia. Kalau membaca Quran dengan lancar, dengan tajwid yang benar, itu derajatnya luar biasa. Nah, baca Quran yang teruduk saja itu juga mendapatkan pahala 2, 1 hurufnya itu luar biasa. Maka jangan lelah untuk terus baca Al-Quran walaupun terputus-putus. Jangan sampai keluarga muslim nggak pernah baca Quran. Jangan sampai. Karena Al-Quran itu nanti di akhirat akan datang syafi'an li ashabi, akan menolong orang-orang yang membacanya. Ya. Nanti di akhirat Al-Quran itu menjelma menjadi penolong-penolong yang akan menolong para orang-orang yang dulu membacanya di dunia ini. Maka jangan sampai nggak baca Quran. Habis sholat subuh baca Al-Quran, habis sholat maghrib, usahakan itu dalam sholat kita perbanyak bacaan Al-Quran. Jangan keburu-buru apa saya dengan. Jadi bacaan Al-Quran perbanyak. Karena memang pahalanya lebih gede lagi. Kalau dalam sholat pahalanya 10 kali lipat dibanding baca Al-Quran di luar sholat. Makanya kalau mau hataman sambil sholat, tambah keren. Pahalanya lebih banyak lagi. Nah, sekarang masalahnya kalau dibandingkan nuntut ilmu bagaimana? Kan? Baca Quran dengan nuntut ilmu. Ini utama yang mana? Ilmu dalam hal ini adalah ilmu agama. Ilmu agama, misalkan dengan ngaji, baca Al-Quran dengan pengajian itu bagaimana? Maka hadirin, menuntut ilmu itu lebih tinggi kedudukannya. Kenapa? Karena penjelasan ini yang akan menghantarkan orang untuk bisa melaksanakan Al-Quran tadi itu. Jadi membaca Al-Quran dengan kemudian kita ngaji ini kan juga berdasar Al-Quran, tapi diterangkan kemudian sehingga kita bisa melaksanakan, bisa mengaplikasikan dalam kehidupan. Maka ini lebih utama lagi. Kapan hari pernah gue sampaikan ada ulama yang ditanya tentang kenapa kalau orang itu diajak zikiran itu lebih mudah dibanding diajak untuk ngaji. Diajak zikiran, kumpul-kumpul zikir bersama-sama itu lebih gampang dibanding diajak ngaji. Kenapa? Karena memang rahasianya adalah orang yang ngaji itu nggak disukai oleh setan. Iblis nggak suka. Kenapa? Yang nek ngaji niku ilmunya nambah, mundak tahu pinter, mundak ngerti yang salah dan yang benar, sehingga dia bisa ngerti jalan yang benar. Maka tidak suka iblis dengan itu. Ya.
Saya tidak mengatakan yang zikir itu tidak baik, tetapi kalau dibanding dengan menuntut ilmu itu beda. Ini beda. Jangan zikir dapat pahala, tapi jangan ngaji itu dapat pahala plus dapat ilmu. Faham dengan ini, dengan mana yang salah, mana yang benar, mana yang dosa ditinggalkan, mana yang baik dilaksanakan. Itulah menuntut ilmu. Nah, kalau ilmu dunia bagaimana? Memang ini beda lagi. Jadi kalau ilmu dunia memang posisinya berbeda dibanding menuntut ilmu agama. Maka ilmu dunia bisa jadi kedudukannya sangat tinggi. Ada pembahasan tersendiri dalam kitab fikih prioritas ini. Itu kalau ilmu dunia itu sangat diperlukan oleh kaum muslimin. Misalkan perang, kemudian kita tidak bisa mengalahkan musuh kalau kecuali kita punya jet. Maka para pemuda, para kaum muslimin yang pelajari jet itu dia pahalanya luar biasa banyaknya. Jadi makanya tergantung kondisinya seperti apa, itu akan menentukan hukum-hukum dalam ini apa yang harus kita pilih yang mana. Jadi inilah memang harus diperjelas. Baik, seperti itu. Jadi difahami ya? Ada yang tanya lagi yang lain? Kita sampun jam ini nih. Jam 9:08 ya. Baik. Ya. Dan saya Ustadz bisa nambah sedikit? Monggo silakan. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Terkait dengan Idul Kurban, dampaknya sehingga tentu tetap melaksanakan kewajiban sebagai umat apabila memang mampu. Namun kami tahu bahwa Idul Kurban itu menyembelih hewan-hewan kurban yang telah ditentukan. Namun karena sikon yang seperti ini, yang saya tanyakan, ini tetap dalam kategori korban apa sodako? Saya punya jawaban cenderung ke sodako, tapi saya masih belum pas. Intinya apabila hewan korban dialihkan berupa sembako, ya, dibagikan kepada orang-orang yang memerlukan, apa di Idul Adha ini termasuk korban apa sedekah? Kalau saya memang ngapunten punya cenderung ke sedekah. Namun karena keinginan kami untuk menyembelih hewan kurban hanya sekitar itu, nampaknya lebih membutuhkan sembako saat ini dibanding hewan kurban, karena sembako itu yang utama. Bagaimana menurut Ustadz, alangkah baiknya mana dulu yang harus saya lakukan? Karena berkeinginan menyembelih hewan kurban, tapi nampaknya lebih banyak yang membutuhkan di sembakonya untuk keperluan. Ngapunten, matur nuwun Ustadz. Ji, mohon penjelasan. Oke, matur nuwun Mbak Edi. Biasa, betul sekali. Memang kondisi sekarang ini berbeda. Begini, kurban itu beda. Memang ibadah tersendiri, ibadah yang berbeda. Artinya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Hewannya, jenisnya Allah tentukan. Kan? Waktunya juga ditentukan. Jadi tidak bisa dirubah-rubah. Jadi hewannya itu ya hewan yang Allah tunjukkan itu untuk kurban, ya kambing, domba, kan? Sapi, unta. Nah, tidak bisa diganti ayam, kan? Tidak bisa. Kurban harus ganti ayam, tidak bisa. Jadi, memang istilahnya menjadi kurban, tapi menjadi sodako. Nah, permasalahan adalah bukan dari sisi ganti dari kurban itu, tetapi ini yang mendesak yang mana, gitu ya? Yang mendesak yang mana? Kurban itu waktunya kan masih butuh waktu ya, beberapa pekan lagi baru masuk kurban ya.
Misalkan sekarang ini Iya. Kita masih bulan Dzulqa'dah. Kita kira-kira masih butuh sebulan lagi lah untuk masuk bulan Dzulhijjah. Okay. Untuk kurban itu masih kurang lebih 1 bulan ya, insya Allah ya. Nah, Ya, itu korban masih sebulan lagi. Sedangkan sekarang ini saudara kita banyak yang butuh, mendesak sekali. Bahkan yang dimakan aja tidak ada. Ya. Nah, maka tadi kita bisa, ini darurat ini. Maka tabungan kita untuk korban bisa dialihkan sekarang dulu, dikasihkan kepada tadi yang mendesak ini. Oh. Oke. Jadi kita tetap berharap nanti pas saat yang utama bisa ke cabang. Oke. Jadi kita utamakan ini karena mendesak ini segera harus diupayakan karena hubungan dengan kehidupan ini. Saudara kita ini kalau tidak makan, tidak nasi didang nih, buat nanti sing dimakan keluarganya jadi apa coba. Maka ini harus segera diatasi. Nah, adapun nanti Idul Kurban masih sebulan lagi, kemudian kita berharap Allah mudahkan rezeki kita, pas Idul Kurban kita bisa korban lagi. Jadi tidak semata-mata mengganti korbannya, karena korban itu ibadah tersendiri. Ya. Tetapi seandainya sekarang ini mendesak untuk segera dikeluarkan tabungannya, maka tabungannya keluarkan sekarang untuk apa yang lebih mendesak ini, yaitu menolong saudara kita Muslim yang lain. Jadi ini sedekahnya sudah hampir wajib ini Bu. Kalau banyak yang kelaparan, banyak yang tidak ada yang dimakan, gini hampir wajib sudah sedekahnya. Jadi sudah tidak sunnah lagi sudah. Kalau kita membiarkan secara sengaja tetangga kita makan, saudara kita kaum muslimin tidak makan, kemudian sampai kelaparan, itu dosanya kita yang nanggung. Naudzubillah. Makanya kita tolong semampunya. Kemudian nanti mudah-mudahan Idul Kurban kita ada rezeki lagi, mudah bagi Allah memberikan rezeki kita dan kita bisa ikut kurban juga. Insya Allah. Amin. Jadi begitu Bu. Jadi tidak semata-mata mengganti ibadah kurbannya, tetapi tadi kita utamakan yang mendesak dulu. Wallahu a'lam. Cukup jelas nggih? Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun. Bu Fitri mau menyampaikan sesuatu? Tidak ada? Ada. Oh, alhamdulillah. Baik. Baik, matur nuwun. Kita mungkin yang lain, ibu yang lain sudah ada pertanyaan? Ibu yang di Sidoarjo ini ada atau ini ada Pak Yitno, ada yang ditanyakan Pak Yitno? Ini Pak Yitno dari Promikarsa mungkin. Ada pertanyaan Pak Yitno? Tidak ada. Baik, mungkin jaringannya juga. Bu Tutut ini, Bu Tutut, ini Bu Dokter kayaknya nih. Alhamdulillah, sudah nyambung ini Bu Dokter tadi ya. Saya enggak salah baca nih. Bu Dokter Tutut masih menyimak di sini? Halo, Bu Tutut masih nyambung di sini? Ya. Kayaknya nih Bu Dokter ini, mungkin Bu Dokter Ruswatun bisa kenal juga dengan beliau. Kita spesialis THT. Baik, mungkin yang lain saya sapa juga ini. Gama, siapa ini? Mungkin ada yang saya tidak begitu kenal. Mungkin ada yang nyampaikan, ini Bapak atau Ibu ya. Kemudian Pak Supri. Nah, monggo Pak Supri mengenalkan diri sambil tadi kita juga menggalang dana zakat infak sedekah kembali untuk para duafa kita. Monggo Pak Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mungkin yang belum tahu dengan kami, saya adalah salah satu pengurus dari pengajian rutin Anur yang insya Allah
depan kami akan mengadakan pembagian untuk bapak yang membutuhkan beras dan voucher belanja. Dan belanja itu sendiri, insya Allah punya jemaah. Jadi biar kita selain berbagi dengan sesama yang kan, tapi juga menghidupkan betul-betul jamaah. Pertama dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih dan semoga para donatur yang sudah mengirimkan sembako kami semoga senantiasa diberi rezeki dan Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu alamin. sedikit perkenalan dari kami. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa langsung japri ke nomor HP kami. Nomornya Pak Bri? Yang lain. Nomornya Mas Bri, nomornya jenengan disebutkan, mungkin yang lain bisa. Dan karena ini enggak semua yang ada di sini ada di nomor HP ya? Ya, monggo. Oh, okay. Nomor HP dan rekeningnya. Ini insya Allah. Ya, nomor HP aja dulu enggak apa, nanti kan bisa japri enggak apa-apa. Okay. Untuk nomor HP 081 330 534 15. Kalau Bang Suli Malih untuk nomor HP 081 330 534 156. Baik, cukup Pak Bri. Cukup jelas ya sekalian. Untuk nomor, kalau untuk nomor rekening itu yang kami miliki adalah BCA. Nomor rekening BCA dengan nomor 3250 3876 atas nama Sugiyati. Atau mungkin lebih jelasnya Syafri Mawar. Ya. Mungkin itu Ustaz yang saya perkenalkan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak sekalian, kita ini wabah ini memaksa kita semua untuk semakin peduli ya, karena saudara kita banyak yang kekurangan hari ini, mereka yang di PHK, mereka yang penghasilannya sudah tidak jelas lagi ya. Ini perlu kita tolong bersama-sama ya, dengan sekemampuan kita insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan banyak semuanya yang masih ada kemampuan, ayo kita tolong saudara kita yang nggak mampu, dan yakinlah Allah akan membalas ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. 1 dibalas 10 kali lipatnya. 1 dibalas 10 kali lipatnya. Dalam hadis yang dalam Al-Quran, surat yang lain itu 1 dibalas 700 kalinya. 1 dibalas 700 kalinya. Maka ini kesempatan. Ditambah lagi ini kondisi yang berbeda. Ini kondisi yang darurat, banyak yang membutuhkan, mereka semua benar-benar dasar, kebutuhan dasarnya itu enggak ada gitu ya. Ini wajib kita tolong sama-sama insya Allah. Okay. Baik, ini ada pertanyaan terakhir mungkin saya bacakan. Assalamualaikum. Selama ini kita sering membaca dan mendengar bahwa kalau kita pengen rezeki lancar, lakukan sholat duha. Terus bila pengen selamat dari siksa kubur, lakukan sholat tahajud. Kata-kata seperti itu seolah-olah sunnah mengalahkan yang wajib. Gimana itu? Baik. Hadir rahmatullah. Kata-kata itu tidak salah. Okay. Kalau kita ingin rezekinya lancar, itu lakukan sholat duha. Itu tidak salah. Untuk sholat duhanya itu tidak salah. Ya. Karena memang kita perlu memperbanyak sholat duha dan memang akan dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala bagi orang yang sholat duha. Sholat di awal hari, maka di akhir hari akan dicukupi kebutuhannya oleh Allah Ta'ala. Ya. Nah, tetapi itu tidak kemudian menghilangkan yang wajib. Artinya, jangan kemudian ngeboti duhanya, tapi kemudian tidak sholat duhur, misalkan. Keliru jelas. Ya, ngeboti tahajudnya, tapi tidak sholat subuh. Jelas keliru. Jadi ini adalah subuhnya harus beres dulu, baru duhanya juga ya.
tahajudnya itu dilaksanakan iya, tapi jangan lupa isya-nya juga harus sudah sholat dulu gitu ya. Sholat tahajud tapi nggak sholat isya, jelas keliru. Ya, jadi karena sholat duha, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat sunnah. Sunnah itu berapa kali pun dilakukan tidak mengalahkan yang wajib. Okay. Wajib. Baik, hadirin Allah, mungkin cukup sampai di sini dulu apa yang kita bahas hari ini. Sekali lagi kita simpulkan apa yang kita bahas. Okay. Yang pertama adalah kita membahas tentang ini masih pendahuluan sebenarnya. Karena memang ilmu ini cukup luas ya terkait masalah fikih prioritas. Kita masih membahas hari ini tentang memilih ketika itu adalah sama-sama perintah dari Allah Ta'ala. Kita belum memilih yang larangan. Ya, larangan dari Allah itu banyak. Tapi kita harus pilih mana yang didahulukan larangan, mana yang masih bisa dibelakangkan. Maka disitulah juga butuh ilmu. Insya Allah pekan depan kita akan bahas lagi. Kemudian tadi sudah mulai kita bahas dahulukan yang pokok ya dari yang cabang. Yang pokok adalah keimanan. Maka keimanan diutamakan. Jenengan boleh nambah ilmu macam-macam boleh, ngaji model macam-macam boleh, kan? Pelajari kitab aneh-aneh ya. Tetapi jangan lupa keimanan harus dipupuk. Keimanan harus dipupuk terus karena itu yang wajib. Ya. Jadi apalah artinya kemudian pondasinya rapuh, ya. Bangunannya tinggi tapi pondasi rapuh, akhirnya ambruk juga. Naudzubillah, naudzubillah. Yang kedua adalah tadi fardu utamakan di atas yang sunnah. Jangan boleh banyak ibadah sunnah boleh dan itu memang bagus, ya. Tapi jangan lalaikan yang wajib. Ya, karena menjadi tidak berarti ketika yang sunnah dilakukan tapi yang wajib ditinggalkan. Ya. Yang sering itu kalau di sekitar kita kan sering kan kita mantenan gitu ya, mantenan salonnya besar, kemudian ada orang sholat itu menjadi tidak tenang, terganggu sholatnya gara-gara suara salon kita yang super keras gitu. Salonnya mungkin bisa jadi 10 salon sekalian pasang, saking semangatnya mantu. Ini keliru hadirin, karena merusak ibadah orang lain yang wajib. Merusak yang wajib ini dosanya lebih berat dibanding amal-amalan yang bisa jadi mungkin berpahala, bisa jadi dengan walimah itu berpahala misalkan. Tapi itu nggak boleh ngalahkan yang wajib. Wong jenengan misalkan baca sholawat saja dengan suara keras sekali, kemudian yang ibadah wajib ini terganggu, itu aja nggak boleh kok. Apalagi yang sekedar lagu-lagu dan lain-lain yang bisa jadi mungkin hukumnya bukan sunnah ya. Apalagi seperti itu. Makanya hati-hati, kita butuh ilmu sehingga tidak sampai dosa tidak terasa. Ya. Dosa tidak terasa. Pemungsoni ganjaran akeh padahal dosa nggak karu-karuan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan manfaat kami kita bahas hari ini. Mari kita sama-sama akhiri dengan zikir sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita sama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian semuanya. Bapak sekalian, insyaallah kita akan bertemu lagi di Selasa depan, insyaallah tetap di channel yang sama ya, tetap di ID dan password yang insyaallah tidak berubah insyaallah. Okay. Terima kasih atas segala dukungannya Bapak Ibu yang memberikan dukungan bantuan berupa pulsa pakai data atau alhamdulillah ada yang membiayai sewa Zoom-nya ya, alhamdulillah. Kami ucapkan jazakallah khair, jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah memberikan balasan sebanyak-banyaknya ya. Insyaallah kita akan istiqomah terus ngaji ini walaupun pandemi kita tetap mendapatkan ilmu insyaallah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Sungguh besar, meski beriring ketegangan, suasana yang petang sebelum debat padam pertama. Ribuan suara hafalan atau seperti hukuman, hening hanya gejala kala epic dipaparkan. Liku-liku perjuangan para pahlawan Islam yang gagah perkasa di medan perjuangan, yang tak takut nanti untuk meraih kemuliaan Islam. Ayo terima kasih Anda aturkan kepadamu yang telah mendidik dan membesarkanmu bersama ibu ayah menolak yang terbaik sepanjang usiaku, yang telah membimbing hasil meneliti jalan Tuhanku. Allah, semoga kau berkenan balas segala kebaikannya, menerimanya dan melindunginya di hadiranmu. Ayo terima kasih Anda aturkan kepadamu yang telah mendidik dan membesarkanku bersama ibu ayah menolak diriku yang terbaik sepanjang usiaku, yang telah membimbing hasil kecilku meneliti jalan Tuhanku. Allah, semoga kau berkenan balas segala kebaikan